Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Selvia Rahmawati dari SMP Ibnu Akil Bogor. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK UPI. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan pre-teaching pembelajaran kelas 8 dengan materi sistem pencernaan dan submateri gangguan pencernaan. Rancangan pembelajaran ini meliputi 1. RPP, yang kedua bahan ajar, 3. Media pembelajaran, 4. LKPD, dan 5 adalah instrumen penilaian. Selamat menyaksikan teman-teman. Ya, sudah Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat 8A? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah. Semangat ya hari ini ya kita belajar. Semangat Ibu. Oke, alhamdulillah. Semuanya sehat. Nah, mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita semua dapat belajar pembelajaran IPA pada hari ini dengan penuh semangat. Amin ya robbal alamin. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya di sini masuk kan? Ada Aep? ya hadir Bu. Oke, Aep. Aep tolong dipimpin doanya ya. Baik Bu, teman-teman, mari kita berdoa sebelum dimulai pembelajarannya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, nah setelah berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Oke, di sini Aep ada? Aep ada? Hadir Bu, hadir Bu. Oke, Asri ada? Hadir Bu, hadir. Oke, Dede? Hadir Ibu. Febi? Ada Bu. Oke, Febi sehat? Alhamdulillah agak flu sedikit Bu. Oh, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jangan lupa Amin. jaga kesehatannya. Fitri? Siap Ibu. Hadir Bu. Oke, Haya? Ada Ibu. Karoma? Hadir Ibu. Oke, Masya Allah. Sigit? Hadir Bu. Oke, Nurlela? Hadir Bu. Jenab? Ada Jenab? Ke kamar mandi mungkin Bu. Oh, Toilet Bu. Kok nggak bilang ya sama Ibu tidak izin dulu? Apa izin sama Aep? Ke toilet Bu. Oke, ya nanti untuk yang lainnya kalau ke toilet jangan lupa izin dulu sama Ibu ya. Oke, ada Jaki. Hadir Bu. Oke, Jaki sehat juga ya? Sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, masih ingatkah kalian pertemuan kemarin kita bahas apa sih? Ada yang bisa jawab? Masih Bu. Oke, apa tuh? Kita belajar apa ya? Zat gizi ya Bu. Oke, betul sekali Febi, zat gizi. Febi masih ingat nggak zat gizi itu ada apa aja? Masih ingat? Karbohidrat Bu. Oh, oke, itu suara siapa ya? Saya Bu. Nurela ya? Ya. Oke, Nurela pinter. Ada karbohidrat, terus apa lagi? Protein. Lemak Bu. Oke, lemak, protein, apa lagi? Vitamin, terus? Mineral, dan yang terakhir? Air. Ya. Oke, nah sekarang setelah belajar zat gizi kemarin kita belajar apa lagi? Organ Saya boleh pencernaan Bu.
Oke, pinter. Organ pencernaan. Masih ingatkah Haya urutan organ pencernaan pada manusia? Masih, Bu. Coba tolong sebutkan. Jadi ada mulai dari ini dulu ya, Bu, dari mulut, Ya, betul. terus ke kerongkongan, lalu Ya. ke lambung, lalu ke usus, ada usus halus, usus besar, lalu kemudian berakhir di anus, Bu. Oke, Masya Allah. Pinter. Yang lain masih pada ingat nggak? Ya, Bu. Mudah-mudahan ingat semua Iya, ya. Bu. Oke. Iya. Nah, sekarang kita akan belajar apa lagi ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Udah ada yang baca-baca materi selanjutnya setelah organ pencernaan? Oh, kayaknya masih belum dibuka ya bukunya. Nah, Ibu mau tanya lagi nih satu lagi. Masih ingatkah kalian proses pencernaan makanan manusia ada berapa? Masih Bu, masih ingat. Oke, Nurella, ada berapa? Ada 2, Ada ada 2. secara mekanik, Ya. ada secara kimiawi. Oke, betul sekali. Terima kasih ya Nurlela. Nah, sekarang coba nah, betul ya. Kemarin kita sudah belajar zat gizi, ada organ pencernaan, ada proses pencernaan pada manusia ada 2 yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, sekarang tolong kita amati gambar berikut ini. Ada gambar apa aja sih di sini? Ada yang bisa bantu Ibu? Ada yang Ya Bu, orang Oke, lagi boleh, Siti. berdoa mau Oke. makan ya. Oh iya, betul sekali. Makanannya banyak nggak? Banyak itu kayaknya. Banyak. Nah, pernah nggak sih terpikir oleh kalian apa yang akan terjadi jika kita terlalu berlebihan atau kekurangan zat gizi? Saya Bu, saya. Oke. Kalau kelebihan zat gizi bisa menyebabkan kegemukan, Bu. Oh, oke. Kalau kekurangan gimana? Kalau kekurangan bisa kurus. Kurus. Coba teman-teman, betul nggak pernyataan dari Zainab itu? Kalau kelebihan kita bisa kegemukan atau kalau kekurangan zat gizi bisa kekurusan, betul tidak? Betul Bu. betul, Bu. Yakin? Insya Allah ya Bu. Insya Allah yakin. Oke, jadi itu tuh kita kalau ada kelebihan, kekurangan zat gizi itu tuh menyambung dengan gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan Bu. Nah, betul sekali. Coba kita video ini ya.
Oke, ayo hidup sehat. Siapa yang mau hidup sehat? Saya, Bu. Saya. Oke. Nah, coba kira-kira dari tayangan video ini kalian dapat informasi apa aja sih? Saya, Bu. Oke, boleh Nurlela apa? Untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan, Bu. Nah, itu adalah tujuan. Kenapa sih kita harus hidup sehat? Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pembiayaan ketika kita mengalami atau mengidap sesuatu penyakit. Nah, di sini ada lagi, kita harus hidup sehat itu tidak apa? Tidak, yang laki-laki nih terutama. Ayat, kamu ngerokok? Tidak, Bu. Alhamdulillah, yang lain juga enggak, yang lain juga tidak ya, mudah-mudahan. Karena untuk dengan hidup sehat kita akan menjadi manusia yang memiliki produktivitas tinggi. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah membahas ya mengapa kita harus menerapkan hidup sehat. Kemudian apa sih hubungannya gangguan sistem pencernaan dengan hidup sehat? Ada yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu. Menjawab pertanyaan. Oke, Asi, apa itu, Stri? Jadi kalau kita hidup sehat, kita tuh pasti terhindar dari berbagai penyakit, termasuk penyakit yang disebabkan oleh gangguan pencernaan, Bu. Oke, nah ada gangguan pencernaan. Karena kita sudah belajar zat gizi, organ-organ pencernaan, jadi hari ini kita akan belajar mengenai gangguan pencernaan. Ayo kita belajar untuk mengupas tuntas rasa penasaran kita semua. Nah, ini ya, betul ya, hidup sehat. Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan produktivitas dan menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan. Kemudian hidup sehat akan membuat kita terhindar dari berbagai penyakit termasuk gangguan pencernaan. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik dapat menelaah gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia dengan teliti. Peserta didik dapat menganalisis upaya untuk mencegah dan mengatasi gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Kemudian, peserta didik dapat mengaitkan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia dengan mengatur pola makan yang sehat dengan tepat. Nah, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan data hasil diskusi dan literasi gangguan pada pencernaan manusia dengan tepat dan semangat, dan peserta didik dapat menyajikan gagasan tentang cara menjaga sistem pencernaan manusia dengan tepat dan semangat. Ini tujuan pembelajaran ya anak-anak ya, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita lanjutkan. Setelah tujuan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan teknik penilaian. Yang pertama adalah sikap dinilai dengan keaktifan, kerjasama, responsif, dan tanggung jawab. Pengetahuan yang akan Ibu nilai melalui tes evaluasi dan tes normatif jika materi pembelajaran ini sudah selesai semua. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan, yang dinilai adalah keterampilan memecahkan masalah dan mengemukakan gagasan ide kalian. Nah, coba kita amati video ini ya, teman-teman.
Oke, teman-teman. Sudah melihat video yang Ibu sajikan tadi? Sudah, Bu. Sudah. Boleh ada yang bantu Ibu? Ini videonya mengenai apa ya? Saya, Bu. Apa tuh, Kak Roma? Videonya ini bahas tentang stunting ya, Bu. Oke, Kak Roma tahu nggak stunting itu apa? Stunting itu yang kekurangan gizi bukan, Bu? Oke, kekurangan gizi. Nah, dari kekurangan gizi itu jadi apa efeknya pada anak itu? Tidak tinggi. Tinggi badannya Pendek. bagaimana? Oke, tinggi badannya. Oke, bisa dikatakan pendek atau tinggi badannya di bawah apa usianya? Di bawah dari rata-rata usianya. Nah, sekarang coba kita amati narasi ini. Oke, ada Feby. Ada Feby? Ada, Bu. Oke, Feby, tolong membaca. Yang keras ya, agar Baik, Bu. mendengar. Saya baca ya, Bu. Iya, baik. Kamu adalah seorang dokter spesialis gizi anak di salah satu rumah sakit besar di Bogor. Stunting adalah suatu kondisi kekurangan zat gizi pada anak yang sebetulnya dapat dicegah sedini mungkin. Jika tidak ditangani dengan serius, anak yang mengalami stunting bisa tumbuh lebih pendek dibandingkan tinggi normal seusianya sampai dewasa. Lebih parahnya lagi, stunting sangat berdampak pada perkembangan otak anak. Anak stunting juga akan mengalami gangguan kecerdasan karena kekurangan gizi, mengakibatkan penahanan lemak dalam tubuh hingga memicu berbagai penyakit, termasuk jantung koroner. Sebagai dokter spesialis gizi anak, apa yang akan kamu lakukan untuk menangani permasalahan stunting pada anak-anak di Indonesia, terutama di Bogor? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah stunting ketika anak masih dalam kandungan? Oke, terima kasih Feby. Sama-sama, Nah, Bu. jadi di sini permasalahannya ada berapa Feby? Permasalahannya ada Masalahnya cuma satu ada ya, Bu ya. Stunting itu ya, Bu ya. stunting. Nah, yang lain paham? Jadi sekarang kalian itu diposisikan sebagai seorang dokter spesialis gizi anak yang harus mencegah atau menangani permasalahan stunting di Bogor. Nah, sebelum kita menjadi seorang dokter, kira-kira kalian pernah nggak? Saya merasa saya itu stunting nggak sih gitu? Ada yang merasa gitu nggak di dalam dirinya? Saya itu pendek nggak sih dari yang seharusnya? Ada yang Ya, pernah Bu. berpikir? Saya, Bu. Ada, Bu. Oke, atau di rumah kalian, di sekitar rumah lain, atau adik-adik kalian pernah nggak adik kalian itu tingginya sudah sesuai atau belum gitu? Pernah nggak mengamati? Iya, Bu, pernah, Bu. Pernah ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari permasalahan ini, kita lebih memperhatikan kita itu termasuk stunting atau tidak, ataupun orang-orang di sekitar kita itu mengidap stunting atau tidak. Nah, sekarang apa yang dapat kalian tangkap setelah menonton video dan membaca permasalahan di atas? Coba ada yang bisa bantu Ibu masalah apa yang kalian hadapi saat ini? Saya, Bu. Oke, apa Fitri? Ada permasalahan stunting di Indonesia yang harus diatasi, khususnya tadi di Bogor gitu. Iya, betul sekali. Jadi masalahnya itu stunting yang harus kita selesaikan agar anak-anak di Indonesia tidak mengalami tumbuh kembang yang gagal. Nah, sekarang masalah yang pertama yaitu bagaimana cara menangani stunting. Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana cara mencegah stunting sejak dini. Dan masalah yang ketiga yang harus diselesaikan adalah bagaimana cara merancang menu makanan dengan gizi seimbang dan optimal. Oke, selanjutnya silakan kalian bergabung dengan kelompokmu. Masih ingat kelompoknya siapa aja? Lupa, Masih, Bu. Bu.
Masih, oke. Jika masih ingat, silakan kalian duduk per kelompok. Ibu hitung sampai 3, sudah kelompok 1. Tidak berisik ya teman-teman. 2. Sudah, Bu. Udah, Oh, Bu. sudah. Masya Allah, Ibu. cepat. Nah, sudah ya semuanya. Di sini ada 3 kelompok dan sudah ada ketua kelompoknya. Untuk ketua kelompoknya silakan ambil LKPD di depan kelas. Sudah semua ya? Sudah. Sudah, oke. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu cara kerja untuk pengisian LKPD-nya ya. Tolong diperhatikan. Nah, di LKPD ada beberapa kolom, di mana kolom yang pertama, silakan tuliskan atau rumuskan 4 masalah yang akan dipecahkan olehmu. Sudah paham ya? Kalian tulis di kolom pertama. Kemudian di kolom kedua adalah pilih masalah yang kamu akan pecahkan. Kemudian di kolom yang terakhir yaitu silakan cari solusi alternatif dengan melakukan kajian literatur untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, Bu. Tidak, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini pada kemana ya? Lemes semua ya? Hai. Halo. 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 Oke, semangat ya. Hai, Bu. Semangat, Bu. Semangat ya. Oke, sekarang tugas kalian adalah silakan kerjakan LKPD-nya dengan yang dikerjakan 3 dulu ya, merumuskan 4 masalah. Silakan pilih masalahnya, kemudian cari solusinya dengan melakukan kajian literatur dengan menggunakan bahan ajar atau HP yang kalian bawa dan buku yang sudah kalian miliki. Paham sampai sini? Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup. Oke, silahkan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, Ibu rasa sudah ya? Sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, jika Sudah, Bu. sudah, pembelajaran hari ini kita selesaikan sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan pengisian LKPD-nya di pertemuan yang kedua. Oke, teman-teman? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, oke. Aef, boleh tolong dipimpin doanya? Baik, Bu. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sekarang kita ada di hari berikutnya itu pertemuan yang kedua. Masih ingatkah kalian? Tunggu, Ibu lupa. Hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah, Bu, sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, masih ingat permasalahannya apa? Yang kemarin stunting ya, Bu. Ya, stunting yang harus diselesaikan oleh kalian sebagai Ahli gizi anak ya, Bu. ahli gizi. Oke. Nah, yang kemarin LKPD kemarin sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Sekarang mari kita lihat video ini. Yuk, saksikan. Kalau mau pulang. Ya udah, sama saya. Bilang sama saya nih belum pulang.
Jangan lupa dicatat ya untuk panduan kalian mengerjakan untuk merancang menu sehatnya ya. Oke, teman-teman? Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, sudah lihat semua teman-teman? Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Lapar nggak lihat makanan? Lapar, Bu. Lapar, Bu. Nah, oke. Nah, ini adalah menu gizi seimbang optimal yang dibutuhkan oleh anak-anak yang mengalami stunting dan bisa digunakan untuk mencegah stunting pada anak-anak ya. Nah, kalian sudah tahu berapa porsinya. Sekarang tugas kalian adalah silakan merancang menu makanan yang gizi seimbang optimal. Tadi sudah dicontohkan di videonya, kalian bikin 2 menu yang lain untuk bayi 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11 bulan, 12 sampai 23 bulan, dan 24 sampai 59. Paham sampai sini? Ya, Bu. Halo? Iya. Nah, jika paham, silakan kerjakan. Ibu beri waktu 20 menit, cukup tidak? Atau terlalu lama? 15 menit aja? Cukup, Bu. Cukup, oke. Silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya sama Ibu ya. Silakan kerjakan. Oke, sudah semua teman-teman? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya setelah kita mengerjakan LKPD dan menyimpulkannya di LKPD,
Jangan lupa kalian kerjakan juga tabel di bawah ini udah semua ya, karena tadi waktunya sudah cukup lama. Nah, setelah itu selanjutnya yaitu kita ayo presentasikan hasil dari diskusi kalian. Untuk masing-masing kelompoknya sudah ditunjuk siapa yang akan mempresentasikannya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah kelompok 1 siapa yang mau maju? Saya, Bu, saya. Ayep ya? Iya, Bu. Oke, kelompok 2 siapa yang mau maju? Saya, Bu. Oke, Jainab. Kelompok 3 siapa yang mau maju? Saya, Bu. Oke, silakan maju ke depan ya yang lain. Yang lain tolong perhatikan dan tolong beri tanggapan jika ada yang kurang atau ada yang salah dari temannya. Paham? Oke, Bu. Paham, Bu. udah ya. Aib, silakan kamu bacakan hasil diskusi dari kelompok kamu. Baik, Bu. Hasil diskusi dari kelompok kami bahwa stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi. Nah, cara pencegahannya pada anak di bawah 2 tahun itu dengan memperbaiki pola asuh dan pola makan yang baik. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Aib. Silakan tepuk tangan buat Aib. Sama, Bu. Nah, kelompok kedua Jainab ya. Silakan Ya, Bu. Jainab presentasikan hasilnya. Hasil diskusi dari kelompok 2, stunting itu adalah kondisi tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan dengan tinggi badan anak pada umumnya. Cara pencegahan stunting dapat dilakukan sejak dini ketika dalam kandungan ibunya, dan pencegahannya dapat dilakukan dengan cara cek rutin perkembangan janin, asupan gizi yang baik, dan perhatikan sanitasi di lingkungan rumah. Itu hasil diskusi dari kelompok 2, Bu. Oke, terima kasih ya Jainab ya. Nah, Enggak aku udah perwakilan dari saya ambil kelompok kok. 3. Silakan Dede untuk presentasikan hasilnya. Baik Bu, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, stunting itu adalah masalah yang sangat diperhatikan di Indonesia. Karena stunting itu dapat menyebabkan seseorang memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari biasanya. Dapat menurunkan kecerdasan juga, kemudian anak lebih mudah terkena penyakit. Cara pencegahan stunting dapat dilakukan sejak dini, yaitu dengan cara membuat menu makanan yang dapat mencegah stunting dengan komposisi seimbang dan optimal. Oke, terima kasih Dede. Nah, sudah semua ya? Sudah menghasilkan presentasi, sudah semua mempresentasikan hasilnya kan? Jika sudah, mari kita simpulkan bersama-sama. Nah, untuk menyempurnakan kesimpulan dari teman-teman yang tadi, siapa yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan secara keseluruhan? Saya, Bu. Oke, boleh Aib. Jadi, Bu, kesimpulannya permasalahan stunting itu di Indonesia dapat kita tangani dan kita cegah dengan beberapa cara. Di antaranya 1, perbaikan pola makan, 2, pola asuh yang baik, 3, memperhatikan sanitasi dan akses air yang bersih. Nah, sebagai dokter spesialis gizi anak, kita dapat merancang nih menu makanan dengan gizi seimbang untuk mencegah stunting pada anak usia di bawah 2 tahun. Misalnya pada bayi berusia 6-8 bulan, menu makanannya 1 buah kentang, 3 telur puyuh, 1 sendok makan kacang merah, setengah potong wortel, dan setengah potong labu siam, dan lain-lain. Sedangkan mencegah stunting sejak dini dilakukan oleh ibu hamil dengan cara 1, memeriksa kehamilan secara rutin, 2, memastikan kecukupan zat gizi ibu dan bayi, 3, deteksi dini penyakit, 4, melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai. Gitu, Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Aib ya. Boleh tepuk tangan buat Aib semuanya. Hore. Nah, jadi kesimpulannya sudah sesuai ya dengan yang Aib bacakan. Jadi permasalahan stunting di sini adalah cukup memprihatinkan dan harus kita tangani. Nah, di mana sebagai spesialis gizi anak, kita harus memperhatikan menu-menu makanan anak-anak, terutama anak-anak di bawah 2 tahun yang sedang dalam masa emas ya.
Selain itu juga kita juga dapat merefleksikan diri. Betul kita tuh tingginya cukup nggak sih dengan usia kita, dan kita juga bisa melihat apakah adik kita itu tingginya sudah sesuai atau kurang. Jika kurang, apakah termasuk stunting atau tidak. Jika kalian merasakan adik-adik kalian itu lebih pendek dari tinggi biasanya, kalian boleh membawa adik kalian ke posyandu atau ke puskesmas untuk memeriksa apakah adik-adik kalian stunting atau tidak. Paham ya sampai sini teman-teman? Paham, Bu. Oke, jika sudah paham, yuk kita kuis dulu ya. Nah, silakan kerjakan lembar evaluasi yang sudah Ibu berikan. Cukup 5 menit ya waktunya ya. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Kalau sudah semua, mari kita refleksikan pembelajaran hari ini dengan jurnal yang telah Ibu berikan kepada kalian. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah semua. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini Ibu akan memberikan hadiah atau memberikan nilai aja ya, nggak usah hadiah, nilai tambahan untuk kelompok yang terbaik. Jadi semua kelompok sudah baik, tapi ada yang lebih baik. Kira-kira siapa ya kelompok yang terbaik di antara ketiga ini? Ayo, siapa yang merasa kelompoknya sudah terbaik? Kelompok saya, Bu. Kelompok saya, Bu. Oke, mari kita lihat. Saya, Bu. Oke. Kelompok terbaik untuk pembelajaran hari ini ada kelompok 1. Hore. Kelompok 1. Oke. Sudah ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan lupa Ibu akan memberikan tugas untuk kalian dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu silakan mengerjakan uji kompetensi pada buku paket siswa halaman 204 sampai 206. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, oke. Jika sudah paham, mari kita bareng-bareng bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Oke, semangat tidak? Semangat tidak? Semangat, Bu. Oke ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk penutupnya jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Aib untuk pimpin doanya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Selvia. Mari kita teman-teman berdoa dengan lafaz alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sudah. Makasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan Bu Selvi, apa yang kurangnya? Yang kurangnya Lebihnya saya banyak. ya. Kurangnya apa? Kurangnya masih redaksinya masih pabaliut kata saya mah saking deg-degannya. Gitu ya. Enggak, ini kan baru yang pertama ya, menyajikan sebagai seorang guru gitu di depan siswanya. Kira-kira masalah stunting ini relevansinya dekat sekali nggak dengan siswa, dengan kehidupan mereka sehari-hari? Harusnya dekat, Bu. Soalnya kan kalau tadi kan kita tahu ya, stunting itu mengakibatkan anak-anak tingginya lebih pendek dari yang seharusnya. Kemudian juga dapat menurunkan kecerdasan anak-anak, sehingga kalau menurunkan kecerdasan anak-anak, jadi kan produktivitas ke depannya itu jadi bisa menurun. Selain itu, kalau stunting juga dapat menyebabkan beberapa penyakit, ya, jadi lebih rentan anak-anak terhadap penyakit. Tadi persentase yang mengarah pada usia anak 12 tahun yang di usia SMP itu berapa persennya dari materi stunting tadi? Aduh, saya lupa. Kira-kira berapa persen?
Lebih Lupa banyak yang pembahasan di bawah itu di bawah 2 tahun atau yang paling banyak di tuh bawah 2 sebenarnya tahun? Bu, iya. Itu yang ya, jadi itu yang perlu dikuatkan sama Ibu. Iya. Nah, masalahnya ada di stunting, tapi yang dibahasnya lebih banyak di usia bawah. Dan Iya. pengetahuan tersebut mungkin akan jauh lebih cocok di ibu-ibu gitu ya. Oh iya Bu. Nah, untuk diaplikasikan di ibu-ibu. Nah, karena implementasinya agak sedikit jauh dengan anak-anak, jadi ibu harus memberi penguatan bagaimana yang lebih dekat dengan anak-anak, pengetahuan tersebut terutama ya. Pengetahuan dan keterampilan apa nanti yang bisa diambil dari masalah stunting tadi yang sebetulnya diporsikan lebih banyak tadi untuk anak usia di bawah mereka. Gitu. Ya. Iya, Ibu harus beri penguatan yang situ. Lalu kalau sedang presentasi, jangan lupa situasinya seperti apa, karena Ibu tadi mengucapkan teman-teman gitu ya, Iya, di Bu. tengah Ya. presentasi sebagai guru, jadi Pak Belit gitu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau diminta memposisikan sebagai guru, diingatkan, oh ini saya sebagai guru, yang lainnya sebagai siswa gitu ya. Terus evaluasi yang terakhir, ini ada evaluasi 5 menit ya. Nah, nanti mungkin ditanyakan evaluasi seperti apa yang Ibu alokasikan waktunya hanya 5 menit. Oh, Mungkin iya. akan dicek ya. Ya baik Bu. Instrumen evaluasinya seperti apa? Betul nggak ini bisa dilaksanakan dalam waktu 5 menit? Ya. Ya baik Bu. Jadi dicek lagi si waktunya. Porsi-porsi yang tadi lebih banyak balitanya, coba dicari yang untuk Lebih anak-anak usia 12 tahun. Iya, gitu ya. Soalnya saya berasa sedang di posyandu begitu. Karena Ya, Bu. mendengarkan tentang penjelasan masalah stunting. Ini begitu ya. Iya, Terima kasih, tapi pengetahuannya banyak sekali tentang stunting. Jadi diatur lagi, ya lupa tadi pada waktu videonya sedang berlangsung, nyalakan saja suaranya gitu ya. Dan karena itu panjang durasinya, Ibu boleh jeda. Jelaskan sedikit, karena anak kalau di video saja seperti itu, dia nggak ngerti ini maksudnya apa gitu. Ini mah bukan buat saya, biarin aja lah, itu mah buat emak saya, misalnya begitu mikirnya. Jadi Ibu beri pengarahan bahwa ini penting, misalnya kalian punya tetangga, nah boleh dikasih pengetahuannya seperti itu, gitu ya. Baik Bu, ya. Jeda Ibu jelaskan, karena anak nggak ngerti, terus terang. Tadi kalau lihat porsinya sekian, ini sekian, anak tidak tertarik dengan itu. Jadi Ibu yang harus memaksa mereka ada di masalah tersebut, fokus pada masalah itu. Ya, Ibu Ya, jangan baik. biarkan saja ngalir videonya. Tidak begitu. Karena mulai tadi yang di Germas saja yang di awal, mulai dari ASI itu bukan untuk mereka gitu. Si poin-poin Iya, Bu. pentingnya bukan untuk mereka. Pas dari yang di Germas poin di ASI nomor 3 atau nomor 4 gitu ya. Dari situ ke belakang udah bukan mereka sebetulnya. Itu Ibu ya. Mangga. Iya, Bu. Ada masukan yang lain dari Ibu dan Bapak? Ya, Ibu dan Bapak. Bapak. Pak. Ya, boleh ya? Bapak ada masukan, Pak? Aduh, apa ini ya? Boleh ya, kan sudah tadi banyak. Ya, Pak? Sudah banyak lah, boleh ya lah ya. Oh, sudah banyak dari saya. Saya cuma bertanya aja. Ya, Pak. Nah, ini kelihatannya stunting dan obes itu kebalikan atau gimana ini? Bu Selfie, kebalikan ya? Iya, Pak. Kalau obes kelebihan gitu. Kelebihan, kalau stunting kekurangan. Stunting kekurangan ya, tapi nanti solusinya menu lagi ya. Iya, Pak. Menu, kalau obes menunya yang menurunkan kalori gitu kan. Iya. Kalau yang stunting kalori atau zat gizi kali ya. Yang Kalori, ditingkatkan. Pak. Kalori juga. Iya. Yang untuk yang ini stunting.
Tapi di Asupannya asupannya di sininya zat gizi, Pak. Zat zat gizi gizi ya. seimbang optimal ya. Oke, jadi memang kebalikan kelihatannya ya. Oke, Iya, Pak. jadi proyeknya itu menu juga ya, karena memang berkaitan dengan asupan gitu ya. Iya, Pak. Tadi asupan terlalu banyak, yang ini kekurangan gitu ya. Itu kekurangannya itu kalau 2 tahun itu balita gitu, balita ya. Iya, balita, Pak. Itu sumbernya dari asupan yang langsung dimakan dia atau dari ASI gitu, Bu Selvi? Bisa dari yang dimakannya oleh balitanya. Kalau untuk yang ASI kan 0 sampai 6 bulan belum makan ya, Pak. Berarti itu dari ASInya gitu. Jadi harusnya ibunya itu yang banyak makannya yang bergizi Oh, iya, gitu. iya. Berarti solusinya baik ke anaknya maupun ke ibunya gitu ya. Iya. Heeh, jadi menunya itu untuk ibunya dan anaknya juga ya. Oke. Tapi tadi tandanya kok agak aneh itu. Lebih pendek dari teman-temannya atau gimana maksudnya nih? Lebih pendek dari teman-teman seusianya yang tidak mengalami stunting harusnya. Kalau bakatnya pendek kumaha? Nah, itu dia. Jadi kan Kan saya ada udah yang baca, bakatnya pendek. ya baca-baca ya, Pak ya. Jurnalnya, ya stunting itu kan disebabkan oleh salah satunya gen ya. Tapi gen itu cuma 15%, Pak. Tapi yang paling banyak itu dari asupan gizinya yang berpengaruh sekali gitu. Jadi sebetulnya kalau asupan gizinya bagus, kita itu bisa lebih tinggi ya Iya, betul, Pak. dari keadaan sekarang gitu ya. Iya. Kalau kecilnya bagus gitu ya. Iya. Wahya berapa tingginya, Mah? Saya, Pak. Tingginya berapa? 155. 155. Lumayan kalau 155. Nggak stunting berarti ya, Pak? Enggak, ini Untung nggak ditanya Bebe, Pak. Ya, jadi memang tapi orang Indonesia kan paling tinggi berapa? Orang Indonesia 160, 170. 170-an ya? Iya, 170-an. Kalau Eropa kan ada yang sampai rata-ratanya aja sudah di atas 170. Itu mah mungkin bukan kaitannya dengan stunting, Ibu ya. Itu mah gen itu tadi ya, gen mungkin ya. Iya, Pak. Orang Eropa itu kan rata-rata lebih tinggi daripada kita. Oke, jadi ya tidak masalah kalau memang itu menjadi suatu pertanda gitu. Tapi mungkin tidak lebih pendek dari teman-temannya, mungkin lebih pendek dari yang seharusnya kali ya, dari yang seharusnya gitu. Ya itu seharusnya panjangnya kalau usia sekian mungkin misalkan 80 cm, tapi karena stunting dia hanya mencapai 60 cm mungkin begitu ya. Iya, Pak. Karena bandingkan dengan teman-temannya agak ini juga gitu, riskan juga karena ya itu tadi kan kalau faktor keturunan juga kan ada. Kalau ibu bapaknya jangkung itu anaknya biasanya jangkung gitu, naik gitu. Iya, Pak. Ya, ya itu nggak tahu juga, tapi itu pengetahuan lah buat saya gitu. Jadi, tapi kalau zaman dulu mah ada bukan stunting sih yang ramai, itu cacingan gitu. Cacingan gitu. Ada kaitannya stunting dengan cacingan, Bu Selvi? Ada, Pak, soalnya salah satu pencegahannya juga dikatakan diberi obat itu cacingan. Jadi kalau cacingan mah kan asupannya bagus juga itunya jadi jelek pertumbuhannya ya. Iya. Karena zat gizinya dimakan cacing gitu. Iya, betul begitu, Bu Selvi. Iya, Pak. Jadi harus diobat cacing supaya cacingnya mati atau keluar dari tubuh ya. Iya. Iya, zaman saya kecil mah nggak ada istilah stunting, Mbak. Ada juga cacingan. Cacingan. Gitu. Ya, cirinya tahu yang cacingan nggak? Badannya kurus. Makan banyak tapi kurus. Kurus tapi perutnya kembung. Perutnya gendut. Gendutnya perutnya saja. Badannya kurus gitu. Itu ciri-ciri cacingan. Ya, oke. Saya kira yang lainnya sudah inilah.
gitu ya, tinggal tadi diatur penayangan media dan sebagainya supaya efektif Bu Selvi ya. Iya, baik Pak. Nah, jadi. Oke, baik. Tadi tidak dibunyikan ya videonya ya? Tidak Tapi ada di saya suaranya. bunyi Pak. Oh di situ nggak ada ya? Nggak ada ya. Yang lain mendengar suara video nggak? Nggak ada. Oh Nggak ada Bu Selvi itu, hati-hati di ini, nanti iya dicek iya lagi iya ya. iya Pak. Harusnya ditanya anak-anak kedengaran videonya gitu. Oh iya lupa. Nggak ada. Tadi di chat ada sama saya. Oh lu udah chat? Oh tapi nggak dibaca chat karena sedang ngajar Pak ya katanya. Jadi tidak Iya. dibaca chatnya. Ya, fokus ya Pak. Oke, saya kira itu ya. Nanti dicek itunya. Iya Pak, baik. Oke, terima kasih Videonya. boleh ya. Sudah. Iya, maka Bapak. Banyak cacingan lah gitu. Bu, boleh nambahin nggak sedikit? Boleh. Boleh Bu Astri. Masalah stunting ini sebenarnya relate banget Bu dengan anak-anak remaja ya, bukan masalah anak kecil. Karena stunting itu sebenarnya efeknya itu ketika di usia pertumbuhan 13 sampai 15, kalau remajanya itu kurang darah ya. Nah, makanya kan ada program tambah darah kalau sekarang tuh di SMP itu. Di sekolah Nah, ya. itu ya, nah itu bisa dimasukkan mungkin ke sana Ya, ya. baik. Ya, jadi kalau itu kan obat ya, obat pil Iya. tambah darah mungkin didorong mereka itu biar lebih banyak makan protein yang bisa meningkatkan zat besi. Iya, oke. Bu Asri Makasih makan ya, Bu seafood Asri. gitu. Bu Asri, Ya Pak, di sekolah nanti ada kan program makan seafood gratis. dibayar Bapak boleh. Iya, sekolah supaya tidak itu. Tadi kan supaya banyak protein zat besi. Iya. Nah, makan seafood. Tapi Pak, bukan seafood sih Oh, Pak, bukan. yang lebih tingginya tuh ati ayam Pak, yang paling efek. Kirain seafood. Kalau seafood apa? Mengandung apa, Mas Ri? Seafood mah nambah kolesterol Pak, yang jelas. Kolesterol, Pak. Bikin sakit itu. Kirain banyak proteinnya karena dari laut gitu. Enggak ya? Enggak Pak. Ada alergennya juga kadang Pak. Apa alergennya? Itu zat tertentu yang bikin orang alergi kayak gitu kan kalau makan seafood. Oh. Bentol, gatel kayak gitu. Tapi itu tertentu sih. Tidak semua orang ya. Iya, betul. Karena kalau orangnya punya anti alergennya tidak ya, berarti ya. Oke, terima kasih informasinya Bu Fitri. Jadi saya tidak makan seafood, Bu. Takut bentol gitu. Oh, padahal mahal gitu. Iya, karena mahal kayak. Bukan karena bentol ya, karena mahal. Iya. Jadi tidak makan seafood. Alergi Ya, no. harganya ya. Nah, itu. Nun. Baik. Bapak, ini mau dijeda sholat maghrib atau mau lanjut dulu? Lanjut aja boleh ya? Oh, lanjut dulu, mangga. Maghrib bisa Fajar. disatukan ke Isya nggak? Atau Bapak nggak boleh. Oh, gitu. Kenapa? Kan ini bukan darurat Bapak ya. Oh, bukan darurat ini. Iya. Ya udah nanti kan Oke. Mangga, ya, azan. bergilir ya, boleh ya sholatnya. Siap. Karena satu lagi nih Kak. Demikian video praktek pre-teaching dari saya. Maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.